Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Hidayah dari program studi Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 hadis. Yang pertama cabang iman, yang kedua dosa besar, dan yang ketiga mengenai pembedaan antara mukmin dan kafir. Langsung ke materi pertama mengenai cabang-cabang iman. An Abi Shalih an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Artinya, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 bagian lebih atau 60 bagian lebih. Dan setinggi-tingginya iman adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan serendahnya iman adalah membuang bahaya yang ada di jalan, dan malu adalah bagian dari iman. Oke, dapat kita pahami bahwa dalam hadis tersebut ada 70 bagian iman. Sebelum kita mengetahui apa saja sih amalan dari iman tersebut, kita harus mengetahui apa sih arti iman. Al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi wa qawlan bil lisan wa amalan bil arkan. Meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan melalui perbuatan. Amalan yang berkaitan dengan hati, yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, qada dan qadar, dan lain-lain. Sedangkan amalan yang berkaitan dengan perkataan atau pengikraran, yang pertama membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan lain-lain. Sedangkan amalan yang berkaitan dengan perbuatan, bersuci dari hadas dan najis, sholat, berpuasa, zakat, dan lain-lain. Yang kedua mengenai dosa besar, yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat wa qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatimi wa tawalli yaumaz zahfi wa qazful muhsanatil mu'minat. Artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 perkara yang membinasakan. Dan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja itu? Rasul pun menjawab, syirik kepada Allah. Yang kedua, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan, seorang wanita mukminah yang suci berzina tanpa tahu menahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, dapat kita pahami bahwa 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama, syirik kepada Allah, yaitu mempersekutukan Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh seseorang yang diharamkan Allah. Yang keempat, memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, melarikan diri dari peperangan. Yang ketujuh, menuduh seorang wanita mukminah yang tidak tahu menahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bismillah sih? Materi hadis ketiga mengenai pembedaan antara mukmin dan kafir. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, Haddatsana Yahya bin Yahya Tamimi wa Utsman bin Abi Syaibah kilahuma an Jarir qala Yahya akhbarna 'anil A'mash an Abi Sufyan qala sami'tu Jabiran yaqul sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus sholati. Artinya, dari Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Utsman bin Asywaibah menceritakan kepada kami. Keduanya meriwayatkan dari Jarir. Yahya berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya
Sesungguhnya yang memisahkan antara seorang laki-laki dengan kekufuran dan kemusyrikan adalah yang meninggalkan sholat. Penjelasannya adalah, seorang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan seorang kafir adalah orang yang menutupi kebenaran atau orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Kita harus mengetahui apa kedudukan sholat dalam Islam. Yang pertama, termasuk ke dalam rukun Islam. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang kafir. Yang ketiga, menjaga darah dan harta seseorang. Yang keempat, amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Yang kelima adalah sholat yang agama. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.